Aku dikunci mertua di toilet karena dianggap aib di pernikahan adik iparku. Namun semua bungkam saat tiba-tiba limusin ayahku datang untuk menjemputku. Gemerlap lampu kristal memantulkan kilau emas di sekeliling ruangan ballroom yang megah. Setiap detail pernikahan Mela, adik iparku, dibuat sempurna. Mulai dari rangkaian bunga anggrek putih yang segar di setiap meja hingga alunan musik lembut dari kuartet gesek yang berdiri di sudut ruangan. Aku, Dinda, berdiri di samping suamiku, Mas Bahri, merasa seperti ikan yang terlempar ke daratan. Kebaya sutra sederhana warisan ibuku, yang kupakai dengan penuh kebanggaan, tiba-tiba terasa sangat lusuh dan tidak berarti dibandingkan dengan gaun-gaun desainer yang dikenakan para tamu undangan lainnya. Aku bisa merasakan tatapan mereka, bukan sekadar melirik, tetapi menyapu dari ujung kepala hingga kaki, seolah-olah menilai setiap jahitan dan setiap lipatan pada pakaianku. Rasanya seperti berada di bawah mikroskop, dan aku adalah spesimen yang salah tempat. Bernapas, sayang, bisik Mas Bahri. Suaranya rendah dan menenangkan di telingaku. Tangannya yang hangat menggenggam erat tanganku yang dingin karena gugup. Kita hanya perlu bertahan beberapa jam lagi. Beri senyum manismu, sapa tamu, dan setelahnya kita bisa pulang, hanya berdua. Dia memberikan tekanan lembut pada genggamannya, sebuah isyarat yang selalu berhasil membuatku merasa sedikit lebih tenang. Aku mencoba untuk tersenyum, tapi rasanya kaku di wajah. Aku mencoba, tapi lihat cara mereka memandangku. Seolah-olah aku adalah pelayan yang tersesat ke dalam pesta orang-orang penting. Pandanganku tertuju pada sekelompok bibi-bibi dari pihak Mela yang sedang berkumpul tidak jauh dari kami, berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arahku. Mas Bahri menghela napas pendek. Matanya yang biasanya ramah kini memancarkan sedikit kelelahan. Abaikan mereka, Din. Mereka tidak punya pekerjaan lain selain menggunjing. Yang penting aku di sini bersamamu. Kamu adalah istriku, dan itu yang terpenting. Dia berusaha meyakinkanku, dan aku tahu dia tulus. Namun, pertahanannya terhadapku di hadapan keluarganya sendiri seringkali seperti tembok pasir yang diterjang ombak besar, kuat di awal, tetapi perlahan-lahan terkikis. Tiba-tiba, Ibu Surti, ibu mertuaku, menghampiri dengan langkah anggun yang penuh perhitungan. Gaunnya berwarna champagne, mewah dan berkilauan, membuat kebayaku semakin terlihat suram. Senyumnya tipis, hampir tidak sampai ke matanya yang tajam. Dinda, kamu terlihat bersahaja, ujarnya, dan kata, bersahaja, itu terasa seperti tamparan halus. Bahri, sayang, Paman Harjo dari Surabaya sudah datang. Dia ingin sekali menyapamu. Dia ada di dekat bar. Mas Bahri melihatku dengan tatapan bertanya, seolah memastikan apakah aku akan baik-baik sendiri. Aku memberikan anggukan kecil, melepaskan tangannya. Pergilah, Bah. Aku baik-baik saja di sini. Setelah Mas Bahri pergi, Ibu Surti mengambil selangkah lebih dekat. Aromanya, wangi parfum mahal yang menusuk, memenuhi udara di sekitarku. Dinda, untuk sesi foto keluarga nanti, Ibu ingin semuanya terkoordinasi dengan baik. Warna kebayamu ini agak sulit untuk match dengan tema warna pernikahan Mela yang pastel. Dia mengatakannya dengan suara yang sengaja dibuat datar, tetapi maksudnya jelas. Aku menahan napas. Aku mengerti, Bu. Aku akan berusaha berdiri di pinggir saja. Dia menghela napas dramatis. Itu bukan solusi yang baik, bukan? Bagaimana jika kamu membantu ibu di dapur untuk memastikan hidangan penutup sudah siap disajikan saat foto keluarga berlangsung? Ibu yakin mereka membutuhkan bantuan ekstra di sana. Itu akan lebih berguna. Perkataannya seperti pisau yang ditikamkan perlahan. Berguna. Seolah-olah kehadiranku sebagai bagian dari keluarga hanya memiliki nilai jika aku bekerja di dapur, tersembunyi dari pandangan. Aku lebih ingin menyaksikan Mela di foto keluarganya. Bu, kataku,
berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. Senyum tipisnya menghilang, digantikan oleh kerutan halus di dahinya. Terserah, Dinda. Tapi ingat, hari ini adalah hari Mela. Jangan sampai ada hal-hal yang membuatnya tidak nyaman. Dia tidak memberikan kesempatan lagi untuk membalas. Berbalik dan berjalan pergi dengan anggun, meninggalkanku sendiri dengan rasa mual yang tiba-tiba menyerang. Aku merasakan firasat buruk yang semakin kuat menggigit di dalam hatiku. Hari yang seharusnya penuh sukacita ini terasa seperti menuju sebuah bencana yang tak terelakkan. Kerumunan tamu undangan mulai bergerak seperti air pasang menuju area pelaminan, tempat Mela dan calon suaminya, Rendra, sudah duduk bak raja dan ratu sehari. Panggung itu disinari lampu sorot yang membuatnya berkilauan. Sebuah pentas kesempurnaan yang seolah menuntut setiap aktornya untuk memainkan peran mereka tanpa cacat. Jantungku berdebar kencang, tidak lagi karena gugup, tetapi karena sebuah kecemasan yang menguar seperti parfum murah di tengah wewangian mewah. Aku mencari-cari Mas Bahri di kerumunan, tetapi dia masih terlihat asyik berbincang dengan Paman Harjo. Tangannya terkadang melambai untuk menekankan sebuah poin. Aku merasa sangat sendirian di tengah lautan orang. Tiba-tiba, Ibu Surti muncul lagi di sampingku, seolah melayang dari balik kerumunan. Wajahnya sekarang memakai ekspresi yang dibuat-buat panik. "Dinda, di sini kamu rupanya. Ibu mencari-carimu," katanya. Tangannya yang dingin memegang lenganku dengan erat, hampir mencengkeram. "Ada apa, Bu?" tanyaku, mencoba melepaskan diri dari genggamannya tanpa terlihat kasar. "Ibu sangat malu," keluhnya, matanya melirik ke arah panggung. "Lihatlah, kalung mutiara Ibu." Warna kremnya sama sekali tidak match dengan bros berlian dan tema ivory Mela. Ibu terlihat seperti tidak terkoordinasi. Semua orang akan memperhatikan. Dia menghela napas panjang. Sebuah pertunjukan drama kecil yang hanya kusaksikan. Kalung mutiaraku yang warna putih susu. Yang itu loh, yang dengan bandnya yang elegan, Ibu taruh di meja rias kamar atas. "Kamu kan tahu? Kamar yang paling ujung di sebelah kiri. Tolong ambilkan untuk Ibu." "Ya, sayang." Ibu tidak bisa meninggalkan panggung sekarang. Aku memandangnya dengan skeptis. Meja rias kamar atas? Di tengah pesta seperti ini? Rasanya seperti alasan yang dicari-cari. "Bu, mungkin bisa minta tolong salah satu pelayan? Aku rasa mereka lebih tahu letaknya." Usulku, berusaha halus. Ekspresinya berubah seketika. Dari panik menjadi sedikit tertusuk. "Dinda, pelayan sibuk sekali. Dan ini adalah urusan keluarga. Ibu lebih percaya kamu. Kamu adalah keluarga, bukan?" Kata keluarga itu diucapkan dengan penekanan yang membuatku merinding. "Lagi pula, hanya sebentar. Kamu pasti bisa melakukannya untuk Ibu, untuk hari spesial Mela ini." Dia menyeringai, tapi matanya tetap dingin, memaksaku untuk patuh. Aku melihat ke arah Mas Bahri, yang kebetulan sedang menoleh ke arahku. Dia melambai dan tersenyum, tidak menyadari ketegangan di antara aku dan ibunya. Aku merasa terjebak. Menolak berarti menciptakan drama yang lebih besar, yang pasti akan disalahkan padaku. Menuruti berarti masuk ke dalam permainannya. "Baiklah, Bu, akhirnya aku mengalah." Suaraku terdengar kecil dan kalah. "Aku akan ambilkan." "Terima kasih, sayang. Ibu tahu kamu anak yang baik," katanya, dan senyumnya kali ini terlihat lebih puas daripada tulus. Dia langsung berbalik dan bergegas kembali ke arah panggung, menyapa seorang tamu dengan tawa cempreng yang tiba-tiba. Dengan langkah gontai, aku berjalan menuju tangga besar yang berlapis karpet merah. Suara gemuruh pesta perlahan memudar di belakangku, digantikan oleh kesunyian yang mencekam di lorong lantai atas. Aku merasa seperti sedang berjalan menuju sebuah perangkap, tapi tidak punya pilihan lain kecuali melangkah maju. Setiap langkahku menggema di lantai marmer yang dingin, seakan-akan mengiringi langkahku menuju sebuah takdir yang sudah ditentukan. Firasat burukku semakin menjadi-jadi, menggedor-gedor pikiran dengan keras. Lorong lantai atas terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda dari keramaian di bawah. Kesunyian di sini begitu pekat,
Hampir-hampir tak wajar, seolah dinding-dindingnya dibalut oleh peredam suara. Hanya denyut nadiku sendiri yang terdengar berdebar kencang dan tak beraturan, mengisi keheningan yang mencekam itu. Karpet merah tua yang mewah menelan setiap langkah kakiku, membuatku merasa seperti hantu yang menyusuri koridor rumahnya sendiri. Aroma disinfektan yang sedikit menyengat, bercampur dengan wangi bunga potong yang mulai layu, memenuhi udara, menambah kesan muram. Aku menemukan kamar yang dimaksud Ibu Surti. Pintunya terbuka sedikit, memperlihatkan secercah cahaya lampu kristal dari dalam. Dengan hati-hati, aku mendorongnya. Ruangan itu megah, didominasi warna krem dan emas, dengan tempat tidur berkelambu dan cermin besar berbingkai antik. Di atas meja rias yang penuh dengan botol-botol parfum dan pernak-pernik kosmetik, terbaring sebuah kalung mutiara. Kalung itu indah, butiran mutiaranya berkilau sempurna, tetapi justru kehadirannya yang begitu mudah ditemukan membuatku semakin curiga. Ini terlalu mudah, seolah-olah semuanya sudah dipersiapkan. Setelah mengambil kalung itu, perasaanku tidak menjadi tenang. Sebaliknya, sebuah keinginan kuat untuk menyendiri sejenak mendorongku untuk memasuki toilet pribadi yang terletak di sebelah kanan kamar. Ruangan kecil itu bersih dan wangi. Aku menutup pintu, bukan menguncinya, hanya untuk mencari perlindungan sementara dari tekanan yang kurasakan. Aku menatap wajahku di cermin di atas wastafel. Wajah yang terpantul adalah wajah seorang wanita dengan mata yang dipenuhi kecemasan dan bibir yang bergetar halus. Kuat, Dinda. Kuat? Bisikku pada bayanganku sendiri, mencoba untuk mengumpulkan keberanian. Tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, terdengar bunyi logam beradu yang keras dan tegas. Klah! Suara itu memecah kesunyian, begitu mengagetkan hingga napasku tersangkut di tenggorokan. Hatiku serasa dihantam oleh palu godam. Dengan jantung yang berdebar kencang bagai drum perang, aku berbalik dan meraih handle pintu. Aku memutarnya, mendorongnya sekuat tenaga. Tidak berguna. Pintu itu tidak bergerak sama sekali. Terkunci dari luar. Kepanikan langsung menyergapku, dingin dan menusuk tulang. "Halo?" teriakku. Suaraku lebih tinggi dari yang kukira, dipenuhi rasa ngeri. Ada orang di luar? Pintunya terkunci. Aku mengetuk-ngetuk pintu kayu yang solid itu dengan kepalan tanganku. "Tolong, buka pintunya." Lalu, suara itu terdengar. Suara Ibu Surti, terdengar sangat dekat, seolah-olah bibirnya menempel di celah pintu. Suaranya bukan lagi bisikan, tetapi desisan rendah yang penuh dengan kebencian dan kepuasan yang jahat. "Diam saja di situ, Dinda." Aku membeku, darahku serasa membeku dalam sekujur tubuhku. "Jangan buat keributan. Kehadiranmu di foto keluarga hanya akan menjadi noda." Lanjutnya, setiap katanya ditusukkan seperti belati. "Kau pikir aku tidak tahu? Kau hanya mencari perhatian dengan kebaya lusuhmu itu. Ingin dilihat sebagai orang yang sederhana dan rendah hati? Jangan membuatku tertawa. Keluarga kami tidak perlu dipermalukan oleh orang sepertimu di hari spesial Mela. Lebih baik kau tidak terlihat. Lebih baik kau disembunyikan, seperti aib yang kau wakili." "Bu, tolong." Suaraku tercekat, air mata sudah mulai mengalir deras di pipiku. "Mas Bahri." "Bahri?" potongnya dengan ejekan. "Bahri sedang sibuk dengan keluarganya yang sesungguhnya. Dia bahkan tidak akan menyadari kau hilang. Sekarang, diamlah. Nikmati pesta dari dalam sini." Aku mendengar langkah kakinya yang perlahan menjauh, meninggalkanku sendiri. Suara langkah itu semakin lama semakin lembut, akhirnya hilang ditelan kesunyian lorong. Aku merosot lemas di lantai keramik yang dingin. Tubuhku gemetar tak terkendali. Rasanya seperti tenggelam. Air mata mengucur deras, membasahi kain kebayaku. Penghinaan, pengkhianatan, dan rasa dipermalukan itu begitu dalam dan menyakitkan. Aku bukan lagi seorang menantu. Aku hanya seorang tahanan yang dikurung di dalam penjara berlapis emas. Sementara pesta kehidupan berlangsung begitu meriah di seberang pintu. Dinginnya lantai keramik merambat melalui kain kebayaku, menyusup ke dalam tulang-tulangku, seakan-akan ingin membekukan rasa hancur yang sedang mencair di dalam dadaku. Kegelapan di balik pintu itu bukanlah kegelapan yang pekat. Seberkas sinar dari bawah pintu masih membentuk garis kuning pucat di lantai. Tetapi kegelapan itu terasa hidup, menindas, dan penuh dengan ejekan. Aku menarik lututku ke dada, melingkarkan tangan di sekelilingnya,
berusaha menjadi sekecil mungkin, seperti anak kecil yang berharap bisa menghilang. Suara dari bawah, yang sebelumnya hanya berupa gumaman samar, kini terasa jelas dan menusuk-nusuk telingaku. Aku bisa mendengar denting gelas, sorak-sorai, dan, yang paling menyiksa, suara pembawa acara yang dengan lantang mengumumkan dimulainya sesi foto keluarga. Keluarga besar mempelai wanita, silahkan naik ke panggung. Seru pembawa acara itu, suaranya riang dan penuh semangat. Aku memejamkan mata erat-erat, mencoba membayangkan pemandangan di luar. Aku bisa membayangkan Ibu Surti dengan senyum puasnya, berdiri di samping melayang cantik. Aku bisa membayangkan Mas Bahri, pasti sedang mencari-cariku dengan bingung di antara kerumunan. Dia pasti mencariku, bisik hatiku yang masih tersisa sedikit harapan. Dia akan menyadari aku hilang. Dia akan datang, tapi menit-menit berlalu, dan tidak ada yang datang. Yang kudengar hanyalah suara kamera profesional yang berderak-derak, diselingi tawa dan instruksi dari fotografer. Sedikit lebih dekat. Ibu. Yang lain tersenyum. Bagus. Keputusasaan mulai merayap seperti kabut beracun. Aku meraih telepon genggamku dari saku kebaya. Layarnya menyala, menerangi wajahku yang basah oleh air mata. Tapi di sudut kiri atas, tulisan, "No service," menghilangkan semua harapan. Aku mencoba menelepon Mas Bahri berkali-kali, tetapi panggilan tidak pernah tersambung. Aku mengetik pesan singkat, "Bah, aku dikunci di toilet lantai atas. Tolong." Aku menekan tombol kirim, tetapi pesan itu hanya berputar-putar sebelum akhirnya muncul tanda seru merah, gagal terkirim. Aku melemparkan ponselku ke lantai dengan putus asa. Suaranya beradu dengan keramik terdengar seperti pukulan terakhir bagi jiwa yang sudah terluka. "Tolong, ada orang tidak?" teriakku lagi. Suaraku serak dan penuh keputusasaan. Aku memukul-mukul pintu dengan sisa tenaga yang ada. "Tolong dengar aku." Tidak ada jawaban. Hanya suara musik orkestra yang mengalun lembut dari bawah, seolah jak mengolok-olok penderitaanku. Lagu yang seharusnya merayakan kebahagiaan, kini berubah menjadi soundtrack bagi penyiksaan mental yang kualami. Aku membayangkan mereka semua, tersenyum lebar, berpose dengan anggun, tanpa ada satupun pikiran yang tertuju padaku, yang terpenjara hanya beberapa meter di atas kepala mereka. Apakah mereka benar-benar bisa begitu kejam? Apakah aku begitu tidak berharga sehingga kehilanganku bahkan tidak disadari? Pikiran-pikiran buruk mulai menghantuiku. Bagaimana jika ini bukan hanya ulah Ibu Surti? Bagaimana jika Mas Bahri diam-diam setuju? Bagaimana jika ini adalah cara halus mereka untuk menyingkirkanku dari keluarga mereka untuk selamanya? Air mata mengalir tanpa henti sekarang, bukan lagi karena marah atau sakit, tetapi karena rasa kesepian yang begitu dalam dan pedih. Aku merasa seperti sebuah benda yang tidak diinginkan, dibuang dan dilupakan di sudut paling gelap. Waktu berjalan dengan lambatnya siksaan, setiap detik terasa seperti 1 jam. Keriuhan di bawah mulai mereda. Sepertinya sesi foto telah usai. Suasana kembali ke pesta. Dan aku masih di sini, terkurung, terasing, dan hancur. Dunia di seberang pintu itu terus berputar. Sementara duniamu berhenti total dalam kegelapan dan kepedihan yang tak terkatakan. Waktu seolah-olah telah kehilangan maknanya. Aku tidak tahu lagi sudah berapa lama aku terkurung di dalam kegelapan yang disinari seberkas cahaya bawah pintu itu. Air mataku sudah kering, meninggalkan rasa lengket dan perih di pipi. Tubuhku lunglai, bersandar di dinding yang dingin, pikiran kosong menyerah pada keputusasaan. Suasana di bawah tampaknya sudah berubah dari acara formal menjadi pesta yang lebih santai. Alunan musik yang lembut berganti dengan irama yang lebih menghentak, dan suara tawa serta obrolan terdengar semakin riuh. Mereka semua bergembira, sementara aku sudah hampir tidak merasakan apa-apa lagi selain mati rasa. Tiba-tiba, tanpa peringatan, terjadi perubahan suasana yang nyata dan tajam. Riuh rendah pesta itu tidak lagi berupa kegembiraan, tetapi berubah menjadi bisikan-bisikan penuh keheranan yang bergema naik ke lantai atas. Suara musik yang menghentak itu tiba-tiba dimatikan, meninggalkan kesenyapan yang aneh, yang dengan cepat diisi oleh desis-desis penasaran yang semakin keras. Aku mengangkat kepalaku, tubuhku yang lemas tiba-tiba tegang. Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang besar. Lalu, terdengar suara langkah kaki tegas dan cepat, bukan langkah 1 atau 2 orang, melainkan sekelompok orang, berjalan melalui lobi utama di bawah. Suara itu begitu berwibawa,
Hingga sejenak semua bisikan pun mereda. Jantungku berdebar kencang, tidak lagi karena takut, tetapi karena sebuah firasat aneh yang mulai menyala dalam diriku. Kemudian, sebuah suara terdengar. Suara pria yang dalam, tenang, namun memotong melalui keheningan yang tegang dengan jelas dan penuh otoritas. Suara yang sangat ku kenal. Suara yang sejak kecil memberiku rasa aman. Saya mencari putri saya, Dinda. Dia seharusnya ada di sini. Ayah. Batiniku berteriak. Tapi, tidak mungkin. Ayahku? Ayahku yang pendiam, yang berbicara dengan suara lembut, yang selalu mengenakan kemeja sederhana? Suara ini adalah suara seorang yang biasa memberi perintah. Suara yang tidak terbantahkan. Aku merangkak mendekati pintu, menempelkan telingaku di kayu yang dingin, berusaha menangkap setiap kata. Ada keributan kecil. Aku bisa mendengar suara Ibu Surti, bernada tinggi dan dibuat-buat ramah, mencoba menengahi. Oh, Bapak maaf, kami tidak dititipi. Dinda sedang. Saya tidak berbicara dengan Anda. Suara ayahku memotong dengan dingin, efektif mematikan suara Ibu Sertu. Saya berbicara dengan manajer acara. Anak saya, Dinda, istri dari Bahri. Dia ada di sini, dan saya akan menemukannya. Tentu saja, Bapak. Suara lain yang gemetar, mungkin manajer acara, segera menjawab. Bisa Bapak describe? Dia mengenakan kebaya biru muda. Teleponnya tidak diangkat. Cari. Kegiatan di bawah tiba-tiba menjadi sangat hiruk-pikuk. Aku bisa mendengar langkah-langkah pelayan yang bergegas, suara-suara bingung. Dan di tengah semua itu, suara ayahku tetap tenang namun terasa seperti guntur. Aku mendorong diriku untuk berdiri, kakiku gemetar. Harapan, yang tadi sudah kubaringkan untuk mati, kini berkobar dengan dahsyatnya, membakar setiap sel dalam tubuhku. Ayah datang untukku. Tapi dengan cara seperti apa? Suara limusin? Jumlah pengawal? Siapa sebenarnya ayahku selama ini? Bapak, ini pasti salah paham. Suara Mas Bahri akhirnya terdengar, penuh dengan kekhawatiran dan kebingungan yang nyata. Saya juga sedang mencari Dinda. Dia hilang sudah hampir 1 jam. 1 jam. Suara ayahku menggelegar, dan untuk pertama kalinya, nada itu menunjukkan amarah yang terkendali namun sangat mengerikan. Putri saya hilang selama 1 jam di pesta pernikahan keluarganya sendiri. Dan tidak ada yang merasa ada yang tidak biasa? Tidak ada yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Diam yang menyelimuti ballroom itu begitu pekat, hingga aku bisa mendengar napasku sendiri yang tersengal-sengal. Ayahku tidak hanya datang. Dia datang dengan membawa badai. Dan badai itu baru saja mendarat di tengah pesta yang sempurna keluarga mertuaku. Dari balik pintu, aku mendengar kekacauan yang semakin menjadi-jadi. Suara ayahku tidak lagi terdengar, tetapi kehadirannya terasa seperti energi listrik yang membuat seluruh gedung bergetar. Aku mendengar langkah kaki yang tergopoh-gopoh, beberapa pasang, berlari menaiki tangga marmer. Bisikan-bisikan panik dan terpotong-potong memenuhi lorong. Di mana dia? Kamar yang mana? Itu suara Mas Bahri. Terdengar sesak napas dan dipenuhi kepanikan yang nyata. Katanya di kamar atas toilet. Sahut suara lain, mungkin salah satu pelayan yang ketakutan. Langkah kaki itu mendekat, berhenti di depan beberapa pintu sebelum akhirnya berhenti tepat di seberang pintu toilet yang mengurungku. Aku bisa mendengar tarikan napas yang berat dari balik kayu. Dinda? Teriak Mas Bahri. Suaranya pecah dan penuh harapan sekaligus ketakutan. Dia mendorong handle pintu. Dinda, kamu di dalam? Aku ingin berteriak. Tapi yang keluar dari mulutku hanya isakan tercekik. Aku memukul pintu dengan lemah. Bahri, aku di sini. Kemudian, terdengar suara Ibu Surti, bernada tinggi dan mencoba mengambil alih situasi. Bahri, mungkin dia sedang tidak enak badan. Biarkan ibu yang bicara. Dinda? Sayang, kamu baik-baik saja? Buka pintunya. Diamku adalah jawabanku. Aku mendengar desahan frustrasi Mas Bahri. Ibu, kenapa pintunya terkunci? Tanya Mas Bahri. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar nada menuduh dalam suaranya pada ibunya. Ah, pasti tidak sengaja terkunci dari luar. Kecelakaan kecil. Bantah Ibu Surti dengan cepat, terlalu cepat. Ah, kecelakaan kecil?
suara Mas Bahri meninggi. Siapa yang mengunci pintu toilet dari luar secara tidak sengaja? Sebelum Ibu Surti bisa menjawab, suara ayahku bergema di ujung lorong, dingin dan penuh ancaman. Buka pintu itu sekarang. Tidak ada lagi debat. Aku mendengar keributan. Suara kunci dicari-cari, lalu akhirnya, sebuah bunyi logam, klik, yang paling indah yang pernah kudengar dalam hidupku. Pintu terbuka dengan gaya yang kasar, membuka pandanganku yang kabur akibat air mata terhadap cahaya lampu lorong yang terang benderang. Yang berdiri di depan adalah Mas Bahri. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak penuh horor dan penyesalan yang dalam. Di belakangnya, Ibu Surti berdiri dengan wajah yang tidak karuan, campuran antara kemarahan, ketakutan, dan usaha untuk tetap terlihat bermartabat yang gagal total. Dinda! Oh, Tuhan, Dinda! Mas Bahri merengkuhku, menarikku ke dalam pelukannya yang hangat. Tubuhku yang lemas dan gemetar hampir saja terjatuh. Aku tidak tahu. Aku mencari-carimu kemana-mana. Aku pikir kamu mungkin sedang stres dan pulang. Tapi pelukannya, sehangat dan seerat apapun, tidak bisa menahanku. Mataku sudah tertuju ke ujung lorong. Di sana, berdiri dengan sikap tenang yang menggetarkan, adalah ayahku. Dia masih mengenakan setelan jas hitam yang sempurna, tapi aura yang dipancarkannya sama sekali berbeda dari ayah yang kukenal. Ini adalah aura seorang raja, seorang yang berkuasa. Dan di belakangnya, melalui jendela besar di ujung lorong, terpampang pemandangan yang membuatku sulit percaya. Sebuah limusin hitam yang sangat panjang dan mengkilap, dikelilingi oleh beberapa orang berpakaian gelap yang berdiri dengan sikap siaga. Ayah, kataku, suaraku tidak lebih dari bisikan serak. Ayahku melangkah mendekat. Langkahnya mantap, penuh wibawa. Wajahnya yang biasanya penuh kerutan senyum sekarang halus dan dingin seperti marmer. Namun, ketika matanya menatapku, ada kehangatan yang mencair di baliknya. Sebuah perlindungan yang tak terbantahkan. Dinda, ucapnya. Suaranya lembut tetapi jelas terdengar oleh semua orang yang hadir di lorong itu. Ayah di sini. Dia mengulurkan tangannya. Bukan sebuah permintaan, tetapi sebuah penawaran keamanan, sebuah jalan keluar. Ibu Surti mencoba untuk berbicara. Suaranya bergetar. Bapak, ini semua adalah kesalahpahaman yang sangat disayangkan. Dinda pasti hanya pingsan karena kepanasan, dan pintunya tidak sengaja. Ayahku bahkan tidak menoleh ke arahnya. Pandangannya tetap tertuju padaku. Ayo kita pulang, nak. Mobil sudah menunggu. Melepaskan diri dari pelukan Mas Bahri yang masih terpaku, aku mengambil langkah goyah menuju ayahku. Setiap langkahku terasa seperti berjalan di atas kaca, di antara tatapan keluarga suamiku yang penuh dengan rasa malu, syok, dan ketakutan yang tak terucapkan. Saat tanganku menyentuh tangan ayah, rasa aman yang begitu besar menyelimutiku. Dia tidak hanya menjemputku. Dia datang untuk membuktikan sesuatu. Dan pada saat itu, di lorong yang penuh dengan keheningan yang memalukan itu, semua orang menyadari satu hal. Mereka telah meremehkan orang yang salah. Dengan langkah-langkah yang masih gemetar namun ditopang oleh genggaman tangan ayah yang kokoh, aku berjalan menyusuri lorong menuju tangga besar. Pelukan Mas Bahri masih terasa hangat di pundakku, tapi rasanya seperti kenangan dari kehidupan lain. Saat kami tiba di puncak tangga, pemandangan yang terbentang di bawah membuatku nyaris tersandung. Ballroom yang megah itu kini sunyi, bagaikan sebuah film yang dijeda di tengah adegan paling ramai. Ratusan pasang mata tertuju pada kami, pada ayahku, dan pada sosokku yang compang-camping dengan wajah masih basah oleh air mata. Ekspresi mereka campur aduk. Rasa ingin tahu yang tak tertahankan, keterkejutan, dan bagi beberapa orang, terutama keluarga mertuaku, sebuah ketakutan yang nyata. Aku melihat Mela, masih dalam gaun pengantinnya yang putih berkilauan, wajahnya pucat dan mulutnya sedikit terbuka, seperti patung yang terkena sihir. Suaminya, Rendra, berdiri kaku di sampingnya, mencoba, dan gagal, untuk terlihat tenang. Tapi ayahku sama sekali tidak peduli dengan pertunjukan ini. Dia terus berjalan, membimbingku menuruni tangga dengan perlahan, seolah-olah aku adalah orang paling berharga di dunia. Di bawah, seorang pria berpakaian jas hitam dan berkacamata, yang kukenali sebagai Pak Didik, asisten pribadi ayah yang biasanya hanya kulihat membawakan berkas, berdiri menunggu dengan sikap hormat. Semua sudah siap, Pak William.
lapor Pak Didik dengan suara rendah namun jelas. Pak William, hatiku berdesir. Selama ini, aku hanya memanggilnya Ayah. Nama William terasa asing dan begitu berwibawa. Ayahku hanya mengangguk singkat. Bagus. Saat kaki kami menyentuh lantai ballroom, Ibu Surti dan Mas Bahri yang telah turun lebih dulu melalui tangga lain, menghampiri kami dengan tergopoh-gopoh. Wajah Ibu Surti berusaha keras menampilkan senyum ramah, tetapi matanya berbinar-binar seperti tikus yang terjebak. Bab, William, ya? Kami tidak tahu. Selamat datang. Maafkan kami atas insiden yang tidak menyenangkan ini. Celotehnya, tangannya meremas-remas sapu tangan. Ini pasti kesalahpahaman yang sangat disayangkan. Dinda sayang, kamu baik-baik saja, kan? Ibu sangat khawatir. Ayahku akhirnya menoleh kepadanya. Pandangannya dingin, menghitung. Kekhawatiran yang aneh, Nyonya, diekspresikan dengan mengunci orang di dalam toilet. Beberapa tamu yang mendengar langsung mendesah. Bisikan-bisikan semakin menjadi. Ibu Surti tersipu-sipu malu. Tidak, itu tidak disengaja. Bantahnya, suaranya semakin tinggi. Ayahku mengabaikannya. Dia memandang Mas Bahri, yang berdiri dengan wajah hancur, matanya tidak lepas dariku. Bapak, kata Mas Bahri dengan suara serak. Saya benar-benar tidak tahu. Saya mencoba mencarinya. Ayahku memandangnya lama, seolah mengukur ketulusannya. Cinta seharusnya tidak buta, Nak Bahri. Terkadang, yang perlu dilakukan adalah membuka mata terhadap kebenaran yang tidak menyenangkan di depan hidung sendiri. Lalu, ayah menoleh kepadaku. Dinda, apa kamu ingin pulang? Aku mengangguk, tidak sanggup berkata-kata. Kata, pulang, terasa seperti surga. Dengan itu, ayahku memandu aku berjalan melintasi ballroom yang sunyi itu. Tamu-tamu beringsut memberi jalan, menatap kami dengan rasa hormat yang baru. Saat pintu utama terbuka, sinar matahari sore menyilaukan, dan pemandangan limusin hitam super panjang yang dikelilingi oleh beberapa bodyguard berseragam terpampang jelas. Seorang sopir yang mengenakan seragam putih bersih segera membukakan pintu mobil. Sebelum masuk, ayahku berhenti dan menoleh sekali lagi ke arah keluarga mertuaku yang berdiri terpaku di tengah ballroom. Terima kasih atas keramahannya, ucap ayahku, dan kata, keramahan, itu diucapkan dengan sarkasme yang begitu halus namun menusuk tajam. Saya harap lain kali, putri saya akan diterima dengan lebih baik, bukan dikunci di toilet seperti kriminal. Tanpa menunggu jawaban, dia membimbingku masuk ke dalam interior limusin yang mewah dan sejuk. Saat pintu tertutup, menyekap semua kebisingan, kekacauan, dan rasa malu di luar, aku akhirnya membiarkan diriku runtuh. Tubuhku gemetar hebat, dan isak tangis yang selama ini kutahan meledak keluar. Ayahku tidak berkata apa-apa. Dia hanya mendudukkanku di sampingnya, memelukku erat, dan membiarkan aku menangis di pundak jas mahalnya. Dalam pelukannya, di balik semua kemewahan dan kejutan yang membingungkan ini, aku akhirnya merasa aman. Ayahku datang bukan sebagai seorang konglomerat, tetapi sebagai seorang ayah yang menyelamatkan anaknya. Dan pada saat itu, itulah satu-satunya hal yang penting. Pintu limusin tertutup dengan bunyi tut yang lembut namun pasti, seperti sebuah penutup akhir dari sebuah babak yang memalukan. Dunia di luar, dengan segala tatapan heran, bisik-bisik penuh skandal, dan wajah-wajah pucat keluarga mertuaku, terputus seketika. Suasana di dalam limusin sangat kontras. Sunyi, sejuk, dan harum oleh aroma leather yang mewah. Ketenangan itu begitu mendalam hingga hampir tak nyata, membuat telingaku yang masih berdenging akibat tangisan dan teriakan terasa seperti masuk ke dalam ruang kedap suara. Aku membiarkan diriku tenggelam ke dalam jok kulit yang lembut. Tubuhku masih gemetar tak terkendali. Isakanku yang meledak-ledak perlahan mereda menjadi sedu sedan yang tercekat. Ayahku duduk di sampingku, diam, memberiku ruang untuk melampiaskan segala emosi yang telah terpendam. Tangannya yang besar dan hangat terus membelai punggungku dengan gerakan menenangkan yang sama seperti saat aku masih kecil dan terjatuh dari sepeda. Sudah, sayang, bisiknya akhirnya. Suaranya kembali lembut, seperti ayah yang kukenal sehari-hari. Sudah berakhir. Ayah di sini. Aku mengangkat wajahku yang basah dan berantakan. Melalui kaca yang terpolarisasi, aku masih bisa melihat bayangan samar orang-orang yang berkerumun di depan pintu gedung.
Aku melihat sosok Mas Bahri yang berdiri terpaku, tangan yang baru saja memelukku tergantung lemas di samping tubuhnya. Wajahnya yang tampan kini tampak hancur dan bingung. Ada rasa sakit yang menusuk di dadaku. Aku mencintainya. Tapi cinta itu kini tercampur dengan rasa kecewa yang dalam karena ketidaktahuannya. Karena ketidakmampuannya melindungiku dari kekejaman keluarganya sendiri. Bagaimana, kenapa? Kataku, suaraku serak, tidak mampu menyusun kalimat yang utuh. Ayahku menghela napas panjang. Ayah selalu berjanji, "Nak, bahwa suatu hari nanti, jika kau benar-benar membutuhkan, ayah akan datang dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan." Dia menatapku, matanya yang biasanya berbinu-binu kini penuh dengan keteguhan. Ayah sengaja membesarkanmu dengan sederhana. Ayah ingin kau tumbuh menjadi wanita yang kuat dan rendah hati, yang tahu nilai uang dan tidak terpesona oleh kemewahan semu. Tapi ayah juga tidak akan membiarkan siapapun merendahkan darah daging ayah. Limusin mulai bergerak perlahan, meninggalkan gedung itu beserta segala kenangan pahitnya. Aku melihat Ibu Surti berusaha mendekat, wajahnya penuh kepanikan, tetapi salah seorang bodyguard dengan sopan namun tegas menghalanginya. Ekspresinya yang putus asa terpantul samar di kaca jendela sebelum akhirnya menghilang dari pandangan. Melah, dalam gaun pengantinnya, terlihat menutup wajahnya dengan tangan, mungkin menangis, mungkin karena malu, atau mungkin karena marah. Aku tidak bisa lagi membedakannya. Tapi, limusin bodyguard. "Pak William?" tanyaku, masih tidak percaya. Ayahku tersenyum kecil, senyum yang mengandung 1000 cerita. "Bisnis ayah cukup besar, Dinda. Ayah adalah William Gunawan. Tapi bagimu, ayah tetaplah ayahmu yang sama. Ayah menyembunyikannya karena ingin melindungimu dari orang-orang yang hanya menginginkan kekayaan kita." Dia memandangku, seperti mereka. Kata-kata itu menggantung di udara yang sejuk. Limusin meluncur mulus meninggalkan area gedung, membawaku pergi dari pesta yang menjadi neraka personal bagiku. Di luar, kehidupan kota berjalan seperti biasa. Orang-orang berjalan, mobil-mobil lalu lalang. Dunia tidak berhenti berputar karena rasa maluku. Tapi di dalam limusin ini, sebuah revolusi telah terjadi. Aku bukan lagi Dinda yang dianggap aib. Aku adalah Dinda, Putri William Gunawan. Sebuah identitas yang tidak ku ketahui, tetapi yang dengan satu kedatangan dramatis, telah membalikkan segalanya. Rasa malu dan kepedihan itu masih ada, tetapi sekarang, ada sesuatu yang lain yang mulai tumbuh. Sebuah kekuatan baru, dan sebuah pemahaman pahit bahwa cinta saja kadang tidak cukup ketika diuji oleh kesombongan dan prasangka. Aku menatap jalanan yang mulai terkena sinar jingga matahari sore, merasa seperti seorang yang baru saja lahir kembali ke dalam sebuah realitas yang sama sekali baru. Keesokan harinya, aku terbangun di kamar megah rumah ayahku. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui tirai sutra yang tebal, menerangi ruangan yang luas dan elegan. Untuk sesaat, aku merasa seperti berada dalam mimpi. Kenangan pahit pernikahan malah kembali menghantamiku seperti gelombang, diikuti oleh rasa lega yang mendalam karena berada di tempat yang aman. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Saat aku turun untuk sarapan, ayahku sudah duduk di kepala meja makan panjang yang terbuat dari kayu mahoni. Dia sedang membaca koran dengan tenang, tetapi aku bisa melihat kerutan halus di dahinya. Pak Didik, asistennya, berdiri di sampingnya dengan tablet di tangan, wajahnya serius. "Selamat pagi, sayang," sapa ayahku, melipat korannya. "Tidurmu nyenyak?" "Lumayan, ayah," jawabku, duduk di sebelahnya. Suasana terasa agak tegang. Ada sesuatu yang terjadi. Ayahku menghela napas. Efek dari pertunjukan kecil kita kemarin mulai terlihat. Dia menyerahkan selembar kertas padaku. Itu adalah printout email. Kepada Keluarga Besar Surti O Partners. Dari PT Maju Makmur Sentosa. Perihal pembatalan kontrak kerjasama dengan hormat. Berdasarkan kejadian yang tidak mencerminkan nilai integritas dan penghormatan kepada mitra pada acara pernikahan keluarga Anda tanggal 23 Oktober, dengan ini kami nyatakan membatalkan seluruh perjanjian kerjasama untuk pengadaan bahan baku tekstil senilai 15 miliar rupiah, efektif segera. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam kemitraan. Kami tidak dapat terus bekerja sama dengan pihak yang tindakannya menunjukkan ketiadaan nilai tersebut. Hormat kami, Bambang Sutrisno.
Direktur Utama. Aku membacanya berulang kali, rasa bersalah dan kepuasan aneh bertempur di dalam diriku. PT Maju Makmur itu mitra utama mereka, kan? Ya, jawab ayahku singkat. Dan Bambang Sutrisno adalah teman golf saya. Dia kebetulan hadir di pernikahan itu dan melihat semuanya. Dia menelepon saya tadi pagi, menyampaikan kekecewaannya. Tiba-tiba, telepon ayahku berdering. Dia melihat layar dan mengangkatnya. Bambang. Ya, saya terima emailnya. Ayahku mendengarkan sejenak. Mataku tertuju padanya. Terima kasih atas dukunganmu. Ya, tentu saja. Kita bisa bertemu minggu depan untuk membicarakan proyek baru. Ayahku meletakkan teleponnya. Seperti yang kamu dengar, dia tidak hanya membatalkan kontrak, tetapi juga ingin beralih bekerja sama dengan kita. Aku terdiam, menatap secangkir teh hangatku. Ayah, apakah ini? Apakah kita yang menyebabkan mereka bangkrut? Ayahku meletakkan tangannya di atas tanganku. Dinda, dengarkan baik-baik. Ayah tidak menyuruh siapapun untuk membatalkan kontrak. Ayah bahkan tidak membicarakan kejadian kemarin dengan siapapun di dunia bisnis. Yang terjadi adalah konsekuensi alami dari tindakan mereka sendiri. Di dunia bisnis, reputasi adalah segalanya. Mereka yang dengan tega mengunci menantu sendiri di toilet di depan ratusan orang, termasuk mitra bisnis mereka, telah menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Orang-orang seperti Bambang hanya menarik diri dari lingkungan beracun. Ini adalah karma, nak, bukan balas dendam. Pesan itu perlahan meresap. Ini bukan tentang ayahku yang menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan mereka. Ini tentang pilihan mereka sendiri yang kembali menghantui mereka. Aku membayangkan kekacauan yang pasti sedang terjadi di rumah mertuaku sekarang. Ibu Surti yang pasti panik, melayang marah karena hari bahagianya ternoda, dan Mas Bahri. Mas Bahri yang terjebak di tengah-tengah semua ini. Perasaan bersalahku perlahan memudar, digantikan oleh sebuah pencerahan yang pahit. Tindakan kejam mereka, yang mereka pikir hanya akan menyakiti seorang Dinda yang tidak berarti, ternyata memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Karma memang bukan monster yang langsung menerkam, tetapi seperti angin sepau-sepau yang perlahan-lahan mengikis fondasi bangunan rapuh kesombongan mereka. Dan angin itu baru saja mulai berhembus. Hari-hari berlalu dalam gelembung kemewahan dan perlindungan yang ayahku ciptakan. Namun, kedamaian itu hanyalah di permukaan. Pikiranku terus-menerus melayang kepada Mas Bahri. Setiap dering telepon membuat jantungku berdebar kencang. Berharap itu adalah suaranya. Aku merindukan pelukannya, senyumnya, dan cara dia menghiburku dengan lelucon-lelucon receh. Cinta kami tidak serta-merta lenyap karena kejadian mengerikan itu. Justru semakin dalam rasa sakit yang kurasakan karena aku masih sangat mencintainya. Pada hari kelima, keheningan akhirnya pecah. Aku sedang duduk di taman belakang rumah yang luas ketika salah satu pelayan menghampiri. "Nona Dinda, ada tamu." "Bapak Bahri," katanya dengan suara hati-hati. Dadaku serasa dihantam. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berjalan ke ruang tamu utama. Di sana, berdiri Mas Bahri. Dia terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Matanya berkantung, pakaiannya agak kusut, dan ada aura keputusasaan yang menyelimutinya. Melihatnya seperti itu, rasanya ingin aku berlari dan memeluknya. Tapi kakiku terpaku di lantai. "Dinda," katanya, suaranya serak. Dia mengulurkan tangannya, tapi kemudian menurunkannya lagi. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ayahku hadir di ruangan itu, duduk di kursi tunggu dengan tenang, mengawasi tanpa banyak bicara, memberikan kami ruang. "Aku mencari-carimu sepanjang malam, Din," lanjut Mas Bahri, matanya berbinar. "Aku bertengkar hebat dengan ibu. Aku baru tahu bahwa dia yang sengaja menguncimu. Dia mengakuinya. Dia bilang dia hanya ingin melindungi kemurnian momen untuk Mela." Dia menggelengkan kepalanya, wajahnya muak. "Aku hampir tidak mengenali ibuku sendiri." "Apa yang kau harapkan dariku, Bah?" tanyaku. Suaraku lebih datar daripada yang kuinginkan. Aku hampir tidak bisa tidur, mengingat betapa mudahnya mereka membuangku seperti sampah. "Dan kau tidak ada di sana untuk menghentikannya." "Aku tahu," serunya, penuh penyesalan. "Aku tahu,
Dan itu yang paling menyiksaku. Aku terlalu sibuk dengan keluarga besarku, dengan pesta, sampai tidak menyadari bahwa orang yang paling penting bagiku sedang disingkirkan. Aku gagal melindungimu, Dinda. Aku mohon, maafkan aku. Air matanya akhirnya menetes. Melihat Mas Bahri menangis adalah pemandangan yang menyayat hati. Aku mencintaimu, Bah, kataku, dan kali ini suaraku bergetar. Tapi cinta kita tidak bisa hidup dalam bayang-bayang racun keluargamu. Setiap pertemuan keluarga, setiap acara, aku akan selalu diingatkan pada betapa mudahnya mereka menganggapku tidak berharga. Dan aku tidak yakin bisa mempercayai mereka lagi. Atau bahkan mempercayaimu sepenuhnya, karena kau adalah bagian dari mereka. Dia terdiam, menatapku dengan sedih. Dia tahu aku benar. Apa yang kau inginkan, Dinda? Tanyanya akhirnya, suaranya hancur. Aku menarik napas panjang. Ini adalah keputusan terberat dalam hidupku. Aku butuh waktu, Bah, dan aku butuh jarak. Aku tidak bisa kembali ke rumah itu. Tidak sekarang. Mungkin tidak pernah. Dia mengangguk pelan, seperti sudah menduga. Jadi, kita berpisah. Bukan berpisah. Sahut ayahku untuk pertama kalinya, membuat kami berdua menoleh. Tapi memisahkan diri. Dinda perlu menyembuhkan lukanya. Dan kamu, Nak Bahri, perlu memutuskan di mana loyalitasmu benar-benar berada. Apakah kamu akan membiarkan ibumu terus meracuni kehidupan pernikahanmu? Atau kamu akan berdiri di atas kakimu sendiri dan memperjuangkan istri yang kamu cintai? Kata-kata ayahku menggantung di udara, berat dan penuh konsekuensi. Aku akan menunggu, Dinda, kata Mas Bahri dengan tekad yang tiba-tiba mengeras di matanya. Aku akan membereskan ini. Aku akan berbicara dengan ibu, dengan Mela. Aku akan menunjukkan padamu bahwa aku memilihmu. Dia melangkah mendekat, dan kali ini aku tidak menghindar. Dia memegang tanganku. Beri aku kesempatan. Beri kita kesempatan. Aku melihat ke dalam matanya, melihat cinta dan penyesalan yang tulus. Aku tidak bisa janji apa-apa, Bah, tapi aku juga tidak bisa begitu saja melepasmu. Itu adalah perpisahan yang menyakitkan. Dia pergi dengan bahu yang sedikit lebih tegak, tetapi dengan beban yang sangat berat. Aku menontonnya pergi, merasa seolah-olah separuh jiwaku ikut bersamanya. Aku tahu aku telah menanamkan benih harapan, tapi aku juga telah menetapkan batasan. Hidup kami bersama tergantung pada apakah dia bisa mengubah dinamika keluarganya yang beracun, sebuah tugas yang tampaknya mustahil. Dan untuk pertama kalinya, aku harus memprioritaskan diriku sendiri, betapapun sakitnya itu. 2 minggu setelah peristiwa itu, kehidupan di rumah ayahku mulai menemukan ritmenya yang baru. Aku mulai membantu mengelola beberapa urusan amal ayah, sebuah kegiatan yang memberiku rasa tujuan dan mengalihkan pikiranku dari kekacauan yang terjadi. Namun, kabar dari dunia luar tetap menyusup, seperti asap yang merayap di bawah pintu. Suatu sore, saat aku sedang menikmati teh di beranda, Pak Didik mendekat dengan tabletnya. Ekspresinya seperti biasa, netral dan profesional. Nona Dinda, ada beberapa perkembangan mengenai keluarga mertua Anda, katanya dengan hati-hati. Aku menghela napas, menempatkan cangkir tehku. Apa yang terjadi, Pak Didik? Dari sumber yang dapat dipercaya, kami mendapat informasi bahwa keluarga mempelai pria, keluarga Wijaya, sedang mempertimbangkan untuk membatalkan pernikahan Mela. Dudukku tegak. Membatalkan? Tapi pernikahannya sudah terjadi. Secara hukum, ya. Tetapi tampaknya ada tekanan besar dari keluarga besar Wijaya. Mereka merasa ditipu. Pak Didik menggeser layar tabletnya. Keluarga Wijaya adalah keluarga tua yang sangat menjunjung tinggi reputasi dan kesopanan. Insiden di pesta pernikahan, ditambah dengan kabar buruk yang menyebar tentang karakter keluarga Surti, telah membuat mereka sangat malu. Beredar desas-desus bahwa Rendra, suami Mela, bahkan diminta untuk mengajukan pembatalan pernikahan dengan alasan penipuan, karena keluarga Surti dianggap menyembunyikan skandal keluarga mereka. Perasaan aneh menyergapku. Bukan kepuasan, tapi lebih seperti rasa sedih yang dalam. Mela mungkin menyebalkan dan sombong, tapi tidak ada wanita yang pantas melalui hal seperti ini di awal pernikahannya. Apakah ayah terlibat dalam ini?
Tanyaku dengan cemas. Tidak sama sekali, Nona, jawab Pak Didik dengan tegas. Seperti yang dikatakan ayahmu, ini adalah konsekuensi alami. Lingkaran sosial mereka tumpang tindih. Kabar buruk menyebar dengan cepat, terutama di kalangan mereka. Beberapa hari kemudian, Mela sendiri yang menghubungiku. Aku terkejut melihat nomornya muncul di ponselku. Suaranya di ujung telepon tidak lagi sombong, melainkan penuh dengan kepanikan dan kemarahan yang tertahan. Dinda, katanya, tanpa basa-basi, kamu harus melakukan sesuatu. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-katanya. Apa yang harus kulakukan, Mela? Keluarga Rendra mereka gila. Mereka ingin membatalkan pernikahan kami. Mereka bilang keluarga kami tidak punya integritas, bahwa kami aib. Ini semua karena kamu. Sakitnya masih sama. Bahkan dalam keputusasaannya, dia masih menyalahkanku. Mela, kataku dengan tenang, meski jemariku menggenggam ponsel dengan kencang. Aku yang dikunci di toilet, aku yang dipermalukan. Masalah integritas keluarga kalian bukanlah buatanku. Itu adalah pilihan ibumu, dan mungkin juga pilihanmu, yang selalu mendukungnya. Dia terisak di seberang telepon. Tapi ini pernikahanku. Aku mencintai Rendra. Kamu tidak mengerti. Aku mengerti betapa sakitnya dipermalukan di depan umum. Jawabku, suaraku lembut namun tegas. Tapi menyalahkanku tidak akan menyelesaikan masalahmu. Mungkin ini saatnya untukmu dan ibumu merenung, alih-alih terus menyalahkan orang lain. Kamu tidak akan membantu? Ayahmu pasti bisa membujuk keluarga Wijaya. Dia punya pengaruh. Rengeknya, putus asa. Ayahku tidak akan campur tangan dalam urusan rumah tangga orang lain, Mela. Dan aku juga tidak akan memintanya. Kalian menabur angin, sekarang kalian menuai badai. Urusan kalian, selesaikan sendiri. Aku menutup telepon, perasaanku campur aduk. Aku hampir merasa kasihan padanya. Tapi sekali lagi, ini adalah karma yang mereka undang sendiri. Kesombongan mereka, yang dulu mereka gunakan untuk menginjak-injakku, kini berbalik menghancurkan citra yang sangat mereka junjung tinggi. Pernikahan Mela yang sempurna itu kini retak. Bukan karena aku, tetapi karena fondasinya dibangun di atas kepalsuan dan kecongkakan. Dan retakan itu, ternyata, jauh lebih dalam dari yang pernah mereka sangka. Sekitar 3 minggu setelah kejadian itu, suasana di rumah ayahku yang biasanya tenang terusik oleh kedatangan tamu yang tidak terduga. Aku sedang membaca di perpustakaan ketika pelayan memberitahuku bahwa Ibu Surti dan Mas Bahri ada di depan pintu, meminta untuk bertemu. Jantungku berdebar kencang, sebuah campuran dari harapan yang sembrono dan kecemasan yang dalam. Ayahku, yang sedang bekerja di ruang kerjanya, turun dan menemukanku. Mereka di sini, katanya, bukan sebagai pertanyaan, tetapi pernyataan. Kamu ingin menemuinya? Aku mengangguk, meski tanganku berkeringat. Aku harus, ayah, untuk diriku sendiri. Kami menerima mereka di ruang tamu utama yang megah. Kontras antara kemewahan rumah ayahku dan penampilan mereka yang sedikit lusuh sangat mencolok. Ibu Surti terlihat seperti telah menua 10 tahun. Pakaiannya masih bagus tapi tidak sempurna seperti biasanya, dan makeupnya tidak bisa sepenuhnya menutupi lingkaran hitam di matanya. Mas Bahri berdiri di sampingnya. Wajahnya tegang, matanya mencari milikku dengan penuh harap dan permintaan maaf. Dinda, William, Ibu Surti memulai, tangannya meremas-remas tas tangannya. Suaranya kehilangan nada tinggi dan menguasainya, digantikan oleh kerendahan hati yang terasa dipaksakan. Terima kasih sudah menerima kami. Ayahku hanya mengangguk singkat, tidak menawarkan senyum. Aku duduk diam, menunggu. Ibu, kami datang untuk meminta maaf. Lanjutnya, matanya berusaha menatapku tapi terus-menerus melirik ayahku, seolah-olah permintaan maaf itu lebih ditujukan padanya. Apa yang ibu lakukan, mengunci kamu di toilet itu adalah kesalahan besar. Sebuah kehilafan yang sangat ibu sesali. Kata kehilafan, itu menggantung di udara, terasa ringan dan tidak tulus, seperti menganggapnya hanya sebagai kesalahan kecil, bukan sebuah tindakan kejam yang terencana. Ah, kehilafan? Ayahku akhirnya berbicara, suaranya datar namun memotong. Sepertinya nyonya tidak sengaja menyenggol tombol kunci saat berjalan melewati pintu. Itu artinya sebuah kecelakaan. Tapi dari yang saya dengar, itu adalah perintah yang disengaja. Ibu Surti tersipu malu. Bukan maksud ibu. Ibu terbawa emosi. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Mela, dan ibu khawatir penampilan Dinda yang sederhana akan menarik perhatian yang salah. Dia masih tidak bisa berhenti membuat alasan. Jadi ini masih tentang penampilan dan status. Ibu? Kataku,
Suaraku lebih stabil dari yang kukira. Bukan tentang permintaan maaf yang tulus karena telah menyakiti menantu perempuanmu. Dinda, sayang, ibu benar-benar menyesal, katanya, sekarang dengan sedikit kepanikan. Lihatlah apa yang telah terjadi. Bisnis keluarga kami hancur. Pernikahan malah hampir bubar. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kami semua. Ibu mohon, maafkan ibu. Kembalilah ke rumah. Kita bisa menjadi keluarga lagi. Disinilah permintaan maafnya menjadi jelas. Ini bukan tentang aku. Ini tentang konsekuensi yang mereka hadapi. Ini tentang menyelamatkan bisnis dan reputasi mereka. Apa pendapatmu, Bahri? Tanya ayahku, mengalihkan perhatian kepada suamiku yang telah diam sepanjang waktu. Mas Bahri menarik napas dalam-dalam. Ibu sudah mengaku dan menyesal. Din, katanya, matanya memohon. Tapi yang lebih penting, aku di sini untuk mengatakan bahwa aku memilihmu. Aku sudah pindah dari rumah ibu. Aku menyewa apartemen kecil. Aku ingin memulai lagi denganmu, jauh dari semua ini. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, yang kulihat adalah ketulusan, bukan keputusasaan. Ibu Surti terlihat syok. Bahri, kamu tidak bilang. Ini keputusanku, ibu, potong Mas Bahri dengan tegas, sebuah ketegasan yang belum pernah kulihat darinya sebelumnya ketika berhadapan dengan ibunya. Aku mencintai Dinda, dan jika ibu benar-benar menyesal, hormati keputusanku. Aku melihat ke arah Ibu Surti. Wajahnya adalah gambaran jelas dari seorang wanita yang kehilangan kendali. Permintaan maafnya telah gagal mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu akses kepada pengaruh ayahku untuk memperbaiki kerusakan yang mereka alami. Dan sekarang, dia juga kehilangan anak lelakinya. Aku menghargai kunjunganmu, ibu, kataku akhirnya. Tapi maaf tidak bisa dibeli dengan ancaman kebangkrutan atau permintaan yang disertai alasan. Maaf datang dari pengakuan kesalahan yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan untuk Mas Bahri, aku menatap suamiku, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, sebuah harapan yang kecil dan rapuh muncul di hatiku. Kita akan bicara berdua. Kedatangan mereka berakhir dengan Ibu Surti pergi dengan wajah muram dan kekalahan, sementara Mas Bahri meninggalkan seberkas harapan yang nyata. Permintaan maaf yang tidak tulus itu telah gagal, tetapi dari reruntuhannya, mungkin sesuatu yang lebih jujur akan mulai tumbuh. Beberapa minggu berlalu setelah kunjungan Ibu Surti yang tidak membuahkan hasil. Aku dan Mas Bahri mulai menjalin komunikasi lagi, melalui telepon dan pesan singkat. Percakapan kami awalnya canggung, penuh dengan hal-hal yang tidak terucapkan, tetapi perlahan-lahan, kami mulai menemukan kembali keakraban yang dulu. Dia tinggal di apartemen kecilnya, dan aku bisa merasakan tekadnya melalui suaranya. Dia serius ingin berubah. Suatu sore, ayahku memintaku masuk ke ruang kerjanya. Ruangan yang luas dengan rak buku tinggi dan meja kayu besar itu terasa seperti pusat kendali. Dia sedang duduk di belakang mejanya, dan Pak Didik berdiri di sampingnya dengan laporan di tangan. Dinda, duduklah, kata ayahku dengan suara yang tenang namun serius. Ada perkembangan lebih lanjut mengenai bisnis keluarga Surti. Aku duduk, hati berdebar-debar. Apa yang terjadi, ayah? Pak Didik yang menjawab, suaranya profesional. Laporan keuangan kuartal terakhir mereka baru saja beredar di kalangan terbatas, Nona Dinda. Keadaannya sangat buruk. Setelah pembatalan kontrak dari PT Maju Makmur, domino efek mulai terjadi. Dua bank telah menolak perpanjangan kredit usaha mereka. Beberapa mitra kecil juga mulai menarik diri, khawatir reputasi buruk akan memengaruhi bisnis mereka sendiri. Ayahku menghela napas. Mereka seperti kapal yang bocor. Nak, satu lubang kecil. Dalam hal ini, hilangnya kepercayaan, dengan cepat akan membuat kapal tenggelam jika tidak segera ditambal. Apakah mereka akan bangkrut? Tanyaku, rasa bersalah yang lama kembali menghantui. Itu sangat mungkin, jawab ayahku. Tapi sekali lagi, Dinda, ini bukan ulah ayah. Ayah bahkan telah menolak beberapa tawaran dari rekan bisnis yang, karena ingin membantu, ayah, secara proaktif memutuskan hubungan dengan keluarga Surti. Ayah katakan pada mereka bahwa ini bukan urusan kita. Tapi di dunia bisnis, persepsi adalah segalanya. Keluarga Surti telah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipercaya, dan tidak ada yang mau mengambil risiko. Malam itu, Mas Bahri meneleponku. Suaranya terdengar sangat lelah. Din, ibu seperti orang gila sekarang, keluhnya. Dia menyalahkan semua orang. Menyalahkan aku karena meninggalkan rumah, menyalahkan Mela karena menikah dengan keluarga perfeksionis, dan tentu saja, menyalahkan kamu dan ayahmu karena telah menghancurkan mereka. Tapi Bah, kami tidak melakukan apa-apa,
bantahku, merasa tidak berdaya. Aku tahu, sayang. Aku tahu, dia cepat menyahut. Tapi ibu tidak bisa menerima bahwa ini adalah konsekuensi dari tindakannya sendiri. Dia lebih memilih untuk percaya bahwa ini adalah konspirasi jahat daripada mengakui kesalahannya. Aku sudah tidak bisa lagi berdebat dengannya. Dia bercerita bahwa Ibu Surti sekarang memaksanya untuk kembali, untuk menggunakan hubungannya dengan aku untuk meminta ayahku menyuntikkan dana atau setidaknya menjamin kredit mereka. Dia bahkan bilang, coba bujuk Dinda. Suami istri kan tidak ada yang tidak bisa didamaikan. Dia melihatmu sebagai kartu as, Din, bukan sebagai menantu yang dia cintai. Suara Mas Bahri penuh dengan kepahitan. Aku menolak, tegas. Aku bilang, hubungan kita bukanlah alat tawar-menawar. Mendengar itu, hatiku merasa sedikit lebih lega. Dia benar-benar berusaha memisahkan diri dari racun keluarganya. Tekanan bisnis yang menghimpit keluarga Surti ternyata tidak hanya soal uang. Itu adalah tekanan mental yang perlahan-lahan mengikis sisa-sisa kewarasan dan hubungan keluarga mereka. Ibu Surti, yang dulu begitu anggun dan mengendalikan, kini menjadi seorang wanita yang putus asa dan penuh kebencian. Mela, yang terperangkap dalam pernikahannya yang goyah, dikabarkan terus-menerus bertengkar dengan suaminya. Dan Mas Bahri, yang terjepit di tengah, harus memilih antara darah dan cinta. Aku menyadari bahwa karma terbesar bagi mereka mungkin bukanlah kebangkrutan finansial, tetapi kehancuran dari dalam. Fondasi keluarga mereka, yang dibangun di atas kesombongan dan penampilan, retak dan berantakan, menyisakan kehancuran yang jauh lebih pahit daripada sekadar kehilangan uang. Mereka saling menyakiti karena tidak ada yang mau mengakui kesalahan terlebih dahulu. Dan dalam kehancuran itu, aku justru mulai melihat dengan jelas jalan mana yang harus kuambil untuk masa depanku sendiri. Percakapan rutin kami melalui telepon mulai menjadi pelampung bagiku di tengah gejolak emosi yang masih berkecamuk. Suatu malam, Mas Bahri mengajakku bertemu. Bukan di rumah ayahku yang megah, yang mungkin akan membuatnya merasa kecil, tapi di sebuah taman kota yang sederhana, tempat kami sering dulu menghabiskan sore saat masih pacaran. Saat aku tiba, dia sudah duduk di sebuah bangku kayu, menatap kolam air mancur yang tenang. Dia terlihat lebih kurus, tapi ada ketenangan baru di matanya, sebuah penerimaan yang tidak ada selama beberapa minggu terakhir. Din, sambutnya dengan senyum kecil saat aku duduk di sampingnya. Tangannya yang hangat segera menggenggam tanganku, dan sentuhan itu terasa seperti pulang ke rumah. Bah, balasku, menikmati kehangatan tangannya. Suasana sunyi, hanya ditemani kicau burung dan desiran angin sore. Aku sudah banyak berpikir. Mulainya, matanya menatap air mancur. Selama ini, aku hidup dalam bayang-bayang ibu. Aku selalu membenarkan sikapnya yang dingin padamu dengan alasan, memang begitu caranya? Atau, dia hanya ingin yang terbaik. Aku butuh kejadian mengerikan ini untuk akhirnya membuka mataku. Dia memalingkan wajahnya kepadaku, matanya berbinar dengan ketulusan yang dalam. Aku mencintaimu, Dinda, lebih dari apapun. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan ibuku sendiri, merendahkanmu atau menyakitimu lagi. Jantungku berdebar kencang. Apa yang kamu usulkan? Bah, aku tidak bisa kembali ke rumah itu. Aku tidak akan pernah merasa aman di sana. Aku tahu, katanya cepat. Dan aku tidak memintamu untuk kembali. Aku pun sudah keluar dari sana. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku diterima tawaran kerja di Surabaya. Sebuah posisi manajer di perusahaan logistik. Gajinya cukup baik. Cukup untuk kita berdua memulai hidup baru di sana. Jauh dari semua drama keluarga kita. Aku tertegun. Surabaya? Itu jauh. Itu tujuannya, Din, katanya, menggenggam tanganku lebih erat. Jauh dari pengaruh ibu, jauh dari gunjingan, jauh dari segala kenangan buruk ini. Kita bisa mulai dari nol. Hanya kita berdua. Matanya memancarkan harapan dan tekad yang membara. Aku tidak meminta jawabanmu sekarang. Tapi tolong, pertimbangkan. Untuk kita. Untuk masa depan kita. Aku memandangnya, pria yang kucintai, yang akhirnya berani berdiri tegak untukku. Ini yang selalu kuinginkan. Sebuah pengakuan, sebuah perlindungan, sebuah pilihan yang jelas bahwa aku adalah prioritasnya. Tapi, rasa takut masih menggerogoti. Bagaimana dengan ibumu? Bisnismu di sini? Tanyaku, mencoba mengukur komitmennya. Dengan kondisi bisnis keluarga seperti sekarang, tidak ada lagi yang bisa dipertahankan di sini. Biarkan ibu dan Mela menghadapi konsekuensi pilihan mereka. Aku sudah memilih jalanku sendiri. Aku memilihmu. Kata-katanya sederhana, tapi terasa seperti sumpah. Aku memandangi wajahnya yang tulus, mencoba mencari bayangan keraguan,
Tapi yang kutemukan hanya cinta dan penyesalan yang tulus. Aku butuh waktu. Bah, bisikku akhirnya. Ini keputusan besar. Tapi, terima kasih. Terima kasih sudah memilihku. Dia mengangguk, memahami. Luangkan waktumu. Aku akan menunggu. Aku akan selalu menunggu. Pertemuan itu berakhir dengan pelukan hangat yang memberiku kehangatan yang telah lama kurindukan. Pulang ke rumah ayah, pikiranku penuh dengan pertimbangan. Pindah ke Surabaya? Itu berarti benar-benar memutuskan tali dengan masa lalunya yang kelam. Itu berarti memberi kesempatan kedua pada cinta kami, di atas puing-puing kehancuran yang disebabkan oleh orang lain. Itu berarti memilih untuk percaya lagi. Ayahku, seperti biasa, bisa membaca pikiranku. Saat aku menceritakan tawaran Mas Bahri, dia hanya tersenyum kecil. Dia akhirnya bertindak seperti seorang suami sejati, komentarnya. Keputusan ada di tanganmu. Nak, ikuti kata hatimu. Tapi ingat, kamu selalu punya rumah di sini, apapun pilihanmu. Keputusan untuk memisahkan diri bukan lagi tentang melarikan diri. Sekarang, itu tentang memilih sebuah awal yang baru. Dan untuk pertama kalinya sejak dikunci di toilet itu, aku merasa memiliki kendali atas hidupku sendiri. Dan pilihan itu ada di tanganku. Sebulan setelah pertemuan di taman, keputusan untuk pindah ke Surabaya mulai mengkristal dalam pikiranku. Aku dan Mas Bahri semakin sering berkomunikasi, merencanakan masa depan kami dengan hati-hati dan penuh harapan. Namun, bayang-bayang kehancuran keluarga Surti terus membayangi, sebuah pengingat pahit tentang mengapa kami harus pergi. Suatu sore, Pak Didik datang membawa sebuah amplop coklat tebal. Wajahnya seperti biasa, tak terbaca. Tapi ada sesuatu dalam caranya menyerahkan amplop itu yang membuatku tahu isinya penting. Laporan akhir dari auditor independen, Nona Dinda, katanya sambil meletakkan amplop di atas meja di depanku. PT Surti Tekstile resmi dinyatakan insolven. Mereka tidak mampu lagi membayar kewajiban jangka pendeknya. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Laporannya penuh dengan grafik merah dan angka-angka yang menunjukkan penurunan drastis. Aset-aset mewah yang dulu mereka pamerkan, mobil, rumah besar di kawasan elit, saham di beberapa perusahaan, semuanya telah diagunkan atau sedang dalam proses dijual untuk menutupi utang. Ayah! Bisikku, menatap ayahku yang duduk di seberang. Ini sangat parah. Ayahku mengangguk pelan, wajahnya serius. Mereka seperti orang yang mencoba menimba air dengan ember bocor. Nah, semakin keras berusaha, semakin cepat tenggelam. Yang tersisa sekarang hanyalah kebanggaan yang sudah hancur dan tumpukan utang. Tak lama kemudian, teleponku berdering. Itu adalah Mela. Suaranya tidak lagi penuh dengan amarah atau kepanikan, melainkan hampa, seperti seseorang yang telah menyerah. Dinda, katanya, datar. Kami kehilangan segalanya. Rumah ini akan disita minggu depan. Ibu tidak keluar dari kamarnya selama berhari-hari. Aku terdiam, mencerna kabar itu. Mela, aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak perlu berkata apa-apa, jawabnya, dan untuk pertama kalinya, tidak ada nada menyalahkan dalam suaranya. Rendra, keluarganya akhirnya memaksanya untuk meninggalkanku. Mereka tidak mau terkait dengan nama Surti lagi. Aku akan kembali ke rumah yang bahkan tidak akan menjadi milik kami lagi minggu depan. Ceritanya seperti air bah yang tak terbendung. Ibu Surti, yang dulu begitu perkasa, kini terjun bebas dalam depresi. Mela, yang pernikahan, sempurnanya, berantakan hanya dalam hitungan bulan. Dan semua ini berawal dari sebuah tindakan kejam yang mereka pikir hanya akan menyakiti seorang Dinda yang tidak berarti. Apakah kamu membutuhkan bantuan? Tanyaku, meski tahu tawaranku mungkin akan ditolak. Terdengar tawa pahit dari seberang. Bantuan? Apa yang bisa kamu bantu? Uang ayahmu bisa membeli rumah ini 10 kali lipat. Tapi itu tidak akan mengembalikan harga diri kami. Tidak akan menyatukan kembali pernikahanku. Terima kasih, tapi tidak. Dia menarik napas. Aku menelepon hanya karena aku rasa kamu berhak tahu bahwa kami sudah mendapat balasan yang setimpal. Telepon pun putus. Aku duduk terdiam, laporan keuangan yang penuh angka merah itu terbentang di hadapanku. Ini adalah karma finansial yang sempurna. Kesombongan mereka yang dibangun di atas materi, kini dihancurkan oleh kekurangan materi itu sendiri. Rumah mewah, mobil-mobil, pesta-pesta megah, semuanya lenyap seperti kabut. Mas Bahri, ketika ku ceritakan kabar ini, terdiam lama di telepon. Aku sudah menduganya akan seperti ini. Akhirnya dia berkata dengan suara berat. Tapi mendengarnya langsung tetap saja menyakitkan.
Mereka adalah keluarganya, Din. Tapi mereka membuat ranjang mereka sendiri, dan sekarang mereka harus tidur di atasnya. Kebangkrutan keluarga Surti adalah akhir yang tragis. Tapi bagiku dan Mas Bahri, itu juga menjadi penegasan bahwa hidup kami ke depan tidak boleh lagi dibangun di atas dasar yang rapuh seperti penampilan dan kesombongan. Bahwa karma yang mereka alami adalah pelajaran berharga bagi kami berdua. Dan saat aku memandangi tumpukan laporan keuangan yang menyedihkan itu, aku tahu bahwa keputusan untuk memulai Aneu di Surabaya adalah keputusan yang tepat. Kami tidak hanya meninggalkan sebuah kota, tetapi juga meninggalkan sebuah cara hidup yang beracun, berharap bisa membangun sesuatu yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih tulus di kota baru itu. Pesawat yang membawa kami ke Surabaya lepas landas, meninggalkan Jakarta dan segala kenangan kelamnya di bawah. Aku menatap melalui jendela, melihat awan-awan putih yang lembut, merasakan sebuah kelegaan yang begitu besar. Di sebelahku, Mas Bahri memegang erat tanganku, jari-jarinya terkait dengan milikku. Senyum kecil yang tulus, yang pertama sejak lama, menghiasi bibirnya. Kita benar-benar melakukannya, Din. Bisiknya, matanya berbinar. Akhirnya, hanya kita berdua. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata karena emosi yang membuncah. Ini adalah lompatan iman terbesar dalam hidupku. Meninggalkan kemewahan dan perlindungan ayahku untuk memulai dari nol dengan pria yang telah menyakitiku, tetapi juga telah membuktikan penyesalan dan perubahan yang tulus. Surabaya menyambut kami dengan terik mataharinya yang hangat dan semangatnya yang bersahaja. Apartemen kecil kami di daerah yang tenang jauh dari kemewahan rumah ayahku. Tapi itu adalah rumah kami. Kami memilih furnitur sederhana bersama-sama, berdebat dengan riang tentang warna tirai, dan belajar memasak makanan sederhana di dapur mungil kami. Setiap detail kecil terasa istimewa karena itu adalah pilihan kami, bukan pemberian atau paksaan. Mas Bahri dengan cepat menyelami pekerjaan barunya. Aku bisa melihat perubahan pada dirinya. Dia pulang dengan wajah lelah namun puas, bercerita dengan semangat tentang tantangan di kantornya. Dia tidak lagi menjadi anak mama yang hidup dalam bayang-bayang keluarganya. Dia adalah seorang profesional, seorang suami yang bertanggung jawab. Aku pun mulai membangun hidupku sendiri. Dengan dukungan dan modal dari ayahku, yang kuterima dengan syarat bahwa itu adalah pinjaman, bukan hadiah, aku membuka sebuah kafe kecil yang nyaman tidak jauh dari apartemen. Aku menamakannya Cafe Dinda, sebuah pernyataan sederhana tentang diriku yang mandiri. Aku belajar tentang kopi, tentang mengelola usaha, dan yang paling penting, aku bertemu dengan orang-orang baru yang mengenalku untuk siapa diriku, bukan sebagai istri Bahri atau putri William. Suatu malam, setelah hari yang panjang, kami duduk di balkon apartemen kecil kami, menikmati angin malam dan melihat lampu-lampu kota. "Kamu tidak menyesal, kan?" tanya Mas Bahri tiba-tiba, suaranya lembut. "Meninggalkan semua kemewahan ayahmu untuk hidup sederhana seperti ini bersamaku?" Aku memandangnya, melihat keraguan yang tersisa di matanya. Aku tersenyum dan meraih tangannya. Kemewahan terbesar bukanlah uang atau rumah besar, kemewahan terbesar adalah kedamaian pikiran dan hati yang tenang. Dan aku merasa lebih kaya sekarang di sini bersamamu daripada saat tinggal di rumah megah ayahku sambil memendam luka dan amarah. Dia mengangkat tangannya dan menciumnya dengan lembut. "Aku berjanji, Din. Aku akan bekerja keras. Aku akan membangun kehidupan yang layak untukmu. Kehidupan di mana kamu tidak akan pernah lagi merasa direndahkan." "Aku tahu," jawabku. "Kita akan membangunnya bersama-sama." Hidup baru kami tidak selalu mudah. Ada hari-hari sulit ketika usaha kafeku sepi, atau ketika Mas Bahri menghadapi tekanan di pekerjaannya. Tapi kami menghadapinya bersama. Kami belajar berkomunikasi, untuk saling mendukung, bukan saling menyalahkan. Luka lama masih ada, tapi tidak lagi menguasai kami. Itu menjadi pelajaran, pengingat untuk saling menghargai dan melindungi. Anyu Beginning ini bukan tentang melupakan masa lalu, tetapi tentang memilih masa depan yang berbeda. Tentang membuktikan bahwa cinta, ketika dirawat dengan kepercayaan, komunikasi, dan komitmen, bisa tumbuh bahkan dari tanah yang paling pahit sekalipun. Dan di Surabaya, di bawah langit yang sama sekali baru, kami dengan sabar menanam benih kebahagiaan kami sendiri, berharap suatu hari nanti akan tumbuh menjadi pohon yang kuat dan rindang. 2 tahun bukanlah waktu yang lama, namun cukup untuk mengubah segalanya. Cafe Dinda telah berkembang dari sebuah kedai kecil menjadi tujuan kopi yang cukup dikenal di kalangan tertentu. Suasana hangat dan kopi racunanku yang khusus menjadi daya tarik utama. Aku tidak lagi menjadi Dinda yang ragu-ragu. Aku adalah seorang pemilik usaha yang percaya diri, bangga dengan pencapaian kecil yang kubangun dengan tanganku sendiri. Mas Bahri juga telah mendapatkan promosi. Karirnya menanjak stabil di perusahaan logistik tersebut.
Kehidupan sederhana kami di Surabaya dipenuhi dengan tawa, kerja keras, dan kedamaian yang kami ciptakan bersama. Suatu sore yang tenang, saat aku sedang menyusun laporan keuangan mingguan di belakang kafe, teleponku berdering. Nomor yang tidak kukenal, tapi dengan kode area Jakarta. Sebuah firasat membuat jari-jariku sedikit gemetar sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo. Dinda, ini Ibu Surti. Suara di seberang sana terdengar sangat tua, parau, dan kehilangan semua kesombongan yang dulu melekat padanya. Ada jeda panjang, seolah-olah dia sedang mengumpulkan keberanian. Kami, ingin mengabari kamu dan Bahri. Aku berdiri dan berjalan ke ruangan yang lebih privat. Ibu, ada apa? Tanyaku, berusaha menjaga suara agar tetap netral. Rumah besar itu sudah lama tidak menjadi milik kami. Dimulainya, dan aku bisa mendengar isakannya yang tertahan. Aku dan Mela sekarang tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Sangat sederhana. Kata, sederhana, itu diucapkan dengan getir. Seolah-olah itu adalah kutukan. Aku membayangkan wanita yang dulu begitu angkuh itu, harus tinggal di tempat yang menurutnya, sederhana. Hatiku terasa sakit, tapi bukan karena kemenangan, melainkan karena sedih menyaksikan kehancuran seseorang. Mela pernikahannya bubar. Rendra tidak memberinya apa-apa. Dia sekarang bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan kecil. Gajinya cukup untuk bertahan hidup. Setiap kalimat seperti pukulan baginya untuk diucapkan. Aku tahu kami tidak pantas meminta maaf lagi. Lanjutnya, suaranya semakin kecil. Tapi lihatlah kami sekarang. Dinda, lihatlah apa yang telah terjadi pada kami. Bisnis hancur, reputasi hancur, keluarga berantakan. Apakah ini cukup? Apakah hukuman ini sudah cukup untuk menebus kesalahan kami? Dia tidak meminta uang. Dia tidak meminta bantuan. Dia hanya meminta pengakuan bahwa penderitaan mereka telah cukup. Itu adalah permintaan dari seorang yang sudah benar-benar jatuh. Ibu, kataku perlahan, mencoba menenangkan emosiku yang campur aduk. Aku tidak pernah menginginkan semua ini untuk kalian. Aku tidak pernah menginginkan penderitaan. Yang kuinginkan waktu itu hanyalah dihormati dan diterima. Aku tahu, sayang. Sekarang aku tahu. Isakannya pecah. Sombong kami telah membutakan kami. Kami pikir kekayaan dan status adalah segalanya. Sampai semuanya diambil dari kami. Sekarang yang tersisa hanyalah penyesalan. Percakapan itu berakhir dengan canggung. Dengan Ibu Surti mengucapkan terima kasih karena ku bersedia mendengarkan dan berpesan agar kami menjalani hidup dengan baik. Saat aku menutup telepon, aku merasa hampa. Ini bukanlah kemenangan yang manis. Ini adalah tragedi. Malamnya, ku ceritakan pada Mas Bahri. Dia mendengarkan dengan wajah sedih. Aku sudah mendengar kabarnya. Akunya, seorang teman lama memberitahuku. Aku mengirimi mereka uang setiap bulan. Diam-diam. Cukup untuk memastikan mereka tidak kelaparan. Dia memandangku. Mereka adalah ibuku dan adikku, Din. Aku tidak bisa membiarkan mereka menderita, meski mereka telah berbuat salah. Aku memegang tangannya. Aku mengerti. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Pelajaran yang pahit itu akhirnya sampai juga pada Ibu Surti dan Mela. Mereka belajar bahwa kesombongan adalah fondasi yang rapuh, dan bahwa karma tidak selalu datang dengan dramatis, tetapi bisa datang sebagai kehancuran perlahan yang tak terhindarkan. Bagi kami, kisah mereka adalah pengingat yang abadi tentang pentingnya kerendahan hati, integritas, dan memperlakukan orang lain dengan kebaikan. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati bukanlah apa yang kita miliki, tetapi siapa diri kita sebenarnya. Dan pelajaran pahit itu telah mengajarkan kami untuk tidak pernah melupakan nilai tersebut. 3 tahun telah membawa ritme yang damai bagi kehidupan kami di Surabaya. Cafe Dinda telah membuka cabang kedua, dan Mas Bahri kini menjabat sebagai manajer regional. Kami bahkan telah membeli sebuah rumah kecil yang nyaman, pencapaian yang kami banggakan karena diperoleh dengan keringat kami sendiri. Suatu Sabtu yang cerah, kami memutuskan untuk berbelanja kebutuhan bulanan di sebuah pusat perbelanjaan besar yang baru dibuka. Kami sedang asyik memilih buah-buahan segar di bagian supermarket. Mas Bahri dengan santai meledekku karena kebiasaanku memencet-mencet setiap alpukat untuk memastikan kematangannya. Suasana riang itu tiba-tiba membeku saat pandanganku tertangkap pada sosok familiar di ujung lorong barang pecah belah. Itu adalah Mela.
Dia terlihat sangat berbeda. Gaun-gaun desainer mahal telah diganti dengan celana kain sederhana dan kaos yang sudah pudar. Rambutnya yang dulu selalu ditata sempurna kini diikat sembarangan ke belakang. Dia sedang membandingkan harga 2 botol saus tomat dengan konsentrasi penuh. Wajahnya menunjukkan kelelahan dan kekhawatiran yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dia tampak lebih tua dari usianya. "Bahri," bisikku pelan, menarik lengan suamiku. Dia mengikuti arah pandangku dan langsung memicingkan mata. "Mela," gumannya, suaranya campur aduk antara sedih dan kaget. Seolah merasakan tatapan kami, Mela tiba-tiba menoleh. Matanya yang kosong bertemu dengan milikku, dan untuk sesaat, kami hanya saling memandang di antara rak-rak supermarket yang penuh warna. Wajahnya memerah dengan cepat, sebuah campuran rasa malu, kaget, dan mungkin sedikit kepahitan. Dia dengan cepat meletakkan botol saus tomat yang lebih murah ke dalam keranjangnya yang sederhana dan berbalik untuk pergi. Tapi kemudian, dia berhenti. Bahunya naik turun seperti orang menarik napas dalam-dalam. Perlahan, dia menoleh kembali. Aku melihat pergulatan batin di matanya. Kebanggaan lamanya melawan kenyataan hidupnya yang sekarang. Aku memutuskan untuk memecahkan kebekuan. Dengan hati berdebar, aku melangkah mendekat, diikuti oleh Mas Bahri yang tetap diam. "Mela," sapaku, berusaha membuat suaraku senormal mungkin. "Lama tidak berjumpa." Dia mengangguk kaku, tangannya erat memegang keranjang. "Dinda." "Bahri." Suaranya datar. "Iya. Lama tidak bertemu." "Kamu baik-baik saja?" tanyaku, meski jawabannya jelas terpampang di depan mata. Dia tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. "Hidup." Itu adalah jawaban singkat yang mengandung segalanya. Dia melihat sekeliling, seolah-olah merasa tidak pantas berada di tempat yang sama. Aku harus pergi. Ibu menunggu." Dia tidak menunggu balasan. Dia hanya mengangguk cepat sekali lagi, lalu berbalik dan berjalan cepat, menghilang di antara lorong-lorong toko. Aku berdiri diam, merasakan tangan Mas Bahri yang menghangatkan pundakku. "Dia terlihat sangat berbeda," kataku, suaraku lirih. "Ya," jawab Mas Bahri dengan berat. "Hidup telah mengajarkannya pelajaran yang keras." Dia memelukku. "Mari kita selesaikan belanja kita. Jangan biarkan pertemuan ini merusak harimu." Tapi pertemuan itu tidak merusak hariku. Justru, itu memberiku sebuah pencerahan. Aku tidak merasakan kemenangan atau kebencian. Yang kurasakan adalah sebuah penguatan atas pilihanku. Melihat Mela yang terjebak dalam kehidupan yang menyedihkan, membuatku semakin bersyukur atas keberanianku untuk memaafkan dan memberi kesempatan kedua pada Mas Bahri. Kami memilih untuk belajar dari kesalahan dan membangun sesuatu yang baru, sementara mereka terjebak dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Pertemuan tidak sengaja itu adalah pengingat nyata tentang betapa berharganya kedamaian yang telah kami perjuangkan. Dan saat kami meninggalkan pusat perbelanjaan itu, tangan kami masih terkait. Aku merasa lebih kuat dan lebih yakin daripada sebelumnya bahwa kami telah mengambil jalan yang benar. Jalan memaafkan mungkin sulit, tetapi hasilnya jauh lebih manis daripada jalan menyimpan dendam. 5 tahun. Sebuah tonggak waktu yang terasa seperti sekejap, namun cukup untuk mengukir kehidupan baru yang dalam dan bermakna. Suatu sore yang cerah, aku duduk di teras belakang rumah kami yang sederhana namun nyaman, memandangi Mas Bahri yang dengan sabar mengajari putri kecil kami, Kirana, untuk mengayunkan ayunan. Tawa ceria Kirana memenuhi udara, sebuah musik indah yang adalah soundscape kebahagiaan kami. Wajah Mas Bahri, yang dulu kerap diselubungi kekhawatiran dan ketegangan, kini selalu disinari ketenangan dan kebanggaan sebagai seorang suami dan ayah. Keberhasilan, Cafe Dinda, yang ketiga telah memberi kami kemandirian finansial yang kami impikan. Tapi kekayaan sejati kami bukan terletak pada jumlah cabang atau keuntungan, melainkan pada kehangatan rumah yang kami bangun. Sebuah rumah yang bebas dari prasangka, penuh tawa, dan di mana setiap orang dihargai apa adanya. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Aku beranjak dan mengangkatnya. "Halo, Dinda, ini Ibu." Suara Ibu Surti di seberang sana masih terdengar lirih, namun sudah ada sedikit kelembutan yang dulu tidak ada. Sejak percakapan beberapa tahun lalu, kami sesekali berkomunikasi, selalu singkat dan penuh hati-hati. "Aku hanya ingin menanyakan kabar Kirana. Apakah demamnya sudah turun?" Ibu Surti tahu tentang Kirana dari Mas Bahri,
yang tetap menjaga komunikasi terbatas. Awalnya, hubungan itu hanya sebatas kewajiban. Namun perlahan, terutama sejak kelahiran Kirana, Es mulai mencair. Menjadi seorang nenek, rupanya, telah membuka sudut pandang baru dalam hatinya. Sudah turun, Bu. Terima kasih sudah ingat. Sekarang malah sudah lari-larian lagi. Jawabku, dan bisa mendengar senyum kecil di seberang telepon. Bagus. Itu kabar bagus. Ada jeda. Dinda. Ibu. Iau bersyukur. Bersyukur Bahri memilihmu. Melihat dia bahagia itu yang terpenting. Pengakuannya sederhana, tapi tulus. Itu adalah perdamaian. Setelah menutup telepon, aku kembali ke teras. Mas Bahri melihatku, sebuah pertanyaan di matanya. Ibu, kataku sederhana. Dia bertanya tentang Kirana. Dia mengangguk, memahami. Dia sudah berubah. Din, pelan-pelan. Aku duduk di sampingnya, memandangi Kirana yang sekarang asyik bermain pasir. Aku tahu. Dan aku bersyukur kita bisa sampai di titik ini. Dia meraih tanganku. Kamu yang mengajarkanku tentang memaafkan. Din, kamu yang memberi kita semua kesempatan kedua ini. Aku tersenyum, menatapnya. Kita yang memutuskan bersama, Bah. Kamu yang berani mengambil langkah untuk berubah. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman, hanya ditemani oleh celoteh riang Kirana. Pikirananku melayang ke masa lalu. Aku mengingat rasa malu dan sakit hati yang dalam saat terkunci di toilet, keputusasaan dalam kegelapan, dan kelegaan saat ayahku datang menjemput. Aku mengingat semua rasa sakit itu, tetapi sekarang, rasanya seperti sebuah cerita tentang orang lain. Luka itu tidak pernah benar-benar hilang, tapi sudah sembuh, meninggalkan bekas yang mengingatkanku pada kekuatan yang kami temukan di baliknya. Kedamaian yang sesungguhnya, aku sadari, bukanlah tentang melupakan. Bukan tentang kemenangan mutlak atas mereka yang telah menyakiti kita. Kedamaian sejati adalah tentang memiliki pilihan untuk tidak lagi dibelenggu oleh rasa sakit itu. Tentang memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu tanpa amarah, dan melihat masa depan dengan harap. Tentang membangun kehidupan yang begitu penuh cinta dan makna, sehingga drama masa lalu hanya menjadi sebuah bab awal dalam sebuah buku yang tebal dan indah. Aku memandangi suamiku dan putriku, dua cinta terbesarku. Mereka adalah bukti hidup bahwa dari puing-puing kehancuran, bisa tumbuh sebuah kebahagiaan yang lebih kuat dan lebih tulus. Karma bagi Ibu Surti dan Mela telah berjalan dengan sendirinya, dan kami telah memilih untuk tidak menjadi algojonya, melainkan melanjutkan hidup kami. Inilah kemenangan kami yang sejati. Bukan kekayaan ayahku, bukan kehancuran keluarga mereka, tetapi kehidupan sederhana dan penuh cinta yang kami jalani sekarang. Dan pada saat itu, dengan tangan terpegang erat dan hati yang tenang, aku tahu bahwa kami telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Sebuah kedamaian yang diperjuangkan, dimaafkan, dan akhirnya, diterima dengan syukur. 5 tahun berlalu dalam harmoni yang kami kira tak akan ternoda. Kirana telah tumbuh menjadi balita yang ceria, dan Cafe Dinda, cabang keempat sedang dalam perencanaan. Kehidupan kami di Surabaya bagai lukisan yang sempurna. Sampai suatu pagi, ketika secarik amplop coklat polos tanpa nama pengirim menyelinap di antara tumpukan tagihan dan brosur di kotak surat kami. Mas Bahri yang membukanya. Aku melihat perubahan pada postur tubuhnya seketika. Bahunya yang biasanya tegak, perlahan melengkung. Wajahnya yang cerah berubah pucat. Matanya menatap huruf-huruf di kertas itu seperti melihat hantu. Bah, apa isinya? Tanyaku, meletakkan cangkir kopi yang sedang kusiapkan untuknya. Dia tidak menjawab. Tangannya gemetar. Dengan hati berdebar, kuambil kertas itu dari tangannya. Isinya sederhana, tapi setiap kata seperti pisau belati. Bahri, kabar baiknya, aku sudah bebas. Kabar buruknya, aku butuh tempat berpijak. Kau kan satu-satunya keluarga yang kupunya. Aku tunggu di halte bis terminal Purabaya, besok siang. Jangan bawa siapa-siapa. Terutama jangan bawa istrimu. Surat itu ditandatangani dengan sebuah nama yang membuat darahku membeku, Rina. Aku menatap Mas Bahri, mencari penjelasan di matanya yang menghindar. Siapa Rina ini, Bahri? Tanyaku. Suaraku bergetar menahan ledakan rasa takut dan sakit hati. Dia menghela napas panjang, menutup matanya sejenak sebelum akhirnya menatapku. Rasa bersalah yang dalam terpancar jelas. Rina adalah mantan istriku, Din. Dunia serasa berhenti berputar. Mantan istri, selama 10 tahun kami bersama, 5 tahun sebagai suami istri, tidak pernah sekalipun nama ini disebut. MA mantan istri? Kataku, tidak percaya. Kamu pernah menikah sebelum kita? Dia mengangguk, wajahnya hancur.
Itu adalah masa lalu yang sangat kelam. Dean, kami menikah muda. Sangat muda. Itu adalah sebuah kesalahan besar. Dia, Rina, terlibat dalam masalah hukum. Penipuan. Dia dihukum 5 tahun lalu. Aku berusaha memutuskan semua hubungan, pindah ke Surabaya, dan berjanji untuk memulai hidup baru. Aku bertemu denganmu, dan aku takut kehilanganmu jika kamu tahu. Jadi kamu membohongiku? Selama 10 tahun? Teriakku, air mata mulai mengalir. Rasa percaya yang kubangun dengan susah payah selama ini retak dalam sekejap. Bukan bohong, Dean. Hanya tidak mengungkapkan. Bantahnya, mencoba mendekat, tapi ku hindari. Aku ingin melindungimu. Melindungi kita. Dia adalah orang yang beracun, manipulatif. Aku pikir dia sudah tidak akan muncul lagi dalam hidupku. Tapi dia muncul sekarang, Bahri. Dan dia memintamu datang sendirian. Apa yang terjadi? Apa masih ada perasaan? Apa ada hutang? Apa ada rahasia lain yang kamu sembunyikan? Tanyaku, histeris. Semua rasa tidak aman. Semua luka lama dari keluarga Surti kembali menghantamku dengan kekuatan yang berlipat ganda. Tidak, tidak ada apa-apa lagi, Dinda. Aku bersumpah. Aku cuma takut. Takut dia akan mengacaukan kehidupan kita yang sudah kita bangun susah payah. Tangisnya, dia merangkulku erat, tidak peduli aku meronta. Aku mencintaimu. Aku hanya mencintaimu. Kirana adalah segalanya bagiku. Tolong, percayalah padaku. Tapi kepercayaan itu sudah retak. Konflik baru yang lebih dalam dan lebih personal kini mengancam kedamaian yang telah kami perjuangkan mati-matian. Bayangan masa lalu yang gelap, dalam wujud seorang wanita bernama Rina, telah datang untuk menuntut bagiannya. Dan kali ini, ancamannya tidak berasal dari luar. Ancaman ini datang dari rahasia yang disembunyikan orang yang paling kupercaya, dan itu yang paling menyakitkan. Esok harinya, saat Mas Bahri pergi menemui Rina dengan janji akan terbuka tentang segala hal, aku duduk sendiri di rumah yang tiba-tiba terasa sangat sunyi dan besar. Aku memandangi foto pernikahan kami, mempertanyakan setiap senyum, setiap janji. Apakah kedamaian yang kukira telah kami raih hanyalah ilusi? Apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan dari badai yang datang dari masa lalu yang tak pernah kukenal? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung berat di udara, mengancam akan menghancurkan segalanya. Mas Bahri pulang larut malam. Wajahnya pucat, matanya merah, dan aura kekalahan yang menyelimutinya terasa begitu pekat hingga aku bisa menciumnya dari seberang ruangan. Dia duduk di kursi berlawanan, tidak berani mendekat. Dinda, suaranya serak, penuh kelelahan dan keputusasaan. Aku akan menceritakan semuanya. Semua kebenaran yang selama ini kusembunyikan. Aku hanya duduk diam, tangan melingkari cangkir teh yang sudah dingin, menunggu. Jantungku berdebar kencang, siap menerima pukulan apapun. Kedamaian yang sesungguhnya, aku sadari, bukanlah tentang hidup tanpa konflik. Itu adalah tentang memiliki seorang partner yang kamu percaya untuk berperang bersamamu. Dan pada malam itu, dengan tangan terikat erat dan komitmen yang diperbarui, aku tahu bahwa apapun yang dibawa oleh masa depan, kami akan menghadapinya bersama, sebagai sebuah tim, sebagai sebuah keluarga. Itulah pilihan kami, dan itulah kekuatan kami.